Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Video ini saya buat sebagai klarifikasi sekaligus permohonan maaf atas beredarnya lagu Wali Songo yang selama sekitar kurun waktu 3 bulan ini viral di media sosial. Ternyata video yang telah kami unggah di bagian pertamanya ada kemiripan dengan lagu Paris Berantai yang diciptakan oleh Haji Anang Ardiansyah. Alhamdulillah kami sudah komunikasi dengan ahli waris lagu Paris Berantai, Bapak Rizwan Irfani. Berikut surat permohonan maaf akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini pencipta syair lagu Wali Songo, nama Hans Mahabi, kewarganegaraan Indonesia, alamat Segawe RT 2 RW 7 Purwosari Wonogiri. Kepada pencipta lagu Paris Berantai Haji Anang Ardiansyah melalui ahli waris atau pemegang hak paten nama Rizwan Irfani, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Sadewa 6 nomor 4 RT 24 Komplek Bumi Pemurus Permai Banjarmasin. Dengan ini menyatakan bahwa satu, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pencipta lagu Paris Berantai Haji Anang Ardiansyah melalui ahli waris pemegang hak paten Rizwan Irfani atas ketidaksengajaan saya telah menggunakan bagian nada lagu Paris Berantai ke dalam bagian lagu Wali Songo. Selanjutnya lagu yang telah saya unggah di YouTube pada tanggal 5 Oktober 2023 akan kami hapus atau akan kami unggah lagi dengan versi baru dengan nada yang tidak meniru lagu Paris Berantai. Ketiga, sehubungan dengan itu, para pihak yang telah izin kepada saya untuk mengcover lagu Wali Songo dan meniru nada Paris Berantai akan dihapus dan atau diganti dengan versi yang baru. Keempat, penghapusan lagu di semua media sosial akan dilakukan segera dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Permohonan maaf ini akan dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan siap menerima konsekuensinya jika melakukan pelanggaran. Demikian surat permohonan maaf ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Wonogiri 8 Januari 2024. Pemohon Hans Mahabi. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu lagi dengan Pandas di Pensos Pandas Podcast. Lesu nih Kayak apa kabar? Alhamdulillah baik nih. Baik, sehat pala. Mau pina sigar na biana. Sigar. Lawas badar pala ini Pak. Ini podcast yang memulai lagi nah Pak. Karena lama benar ulun tidak berkecimpung di dunia bepandiran. Iya bujur. Harus juga ada ya kalau. Bujur. Jadi kita harus bercampur-campur ya Pak karena apa-apa. Iya. Karena yang lihat kita nih Indonesia dan Banjar. Bujur. Dan seberataan. Nah, tadi sudah melihat lo videonya Pak. Oh iya. Nah, udah nak betakun Pak. Ini lagi rame banget Pak. Kenapa kah lagi rame banget di media sosial? Nah, kayak apa Pak menanggapi ini Pak permintaan maaf nih Pak video tersebut Pak? Kayak apa menanggapi ini Pak? Sebenarnya kan ini terus terang aja ini adalah satu itikat baik. Itikat baik dari siapapun itu yang entah musisi atau orang biasa yang terlibat dalam dunia permusikan gitu ya. Tapi intinya ini kan jadi contoh yang baik sebenarnya bahwa ketidaksengajaan mungkin bisa saja terjadi di siapa saja ketika irama itu secara universal ketika seorang musisi pun bisa
ketemu dengan nada yang sama dengan lagu yang sudah ada gitu ya. Jadi ketika Gus Ahans dalam ini meminta maaf, saya sangat apresiasi sekali beliau dengan terus terang langsung dan mau untuk berdiskusi dan membuka diri bahwa oh ya Pak, ternyata beliau mengakui bahwa ternyata ada kesalahan dari beliau gitu ya. Jadi itu kira-kira ketahuannya Pak, ketahuannya itu kira-kira berapa lama? Mungkin kemarin sempat juga kan di TikTok aku Pak ada nih, ini lagunya kok mirip Wali Songo katanya gitu. Banyak tuh orang, oh beneran? Enggak Wali Songo yang ngikutin ini, maksudku kan gitu kan. Jadi aku coba telah apa sih sebenarnya kan udah begitu banyak komen-komen mereka gitu. Ya aku coba, makanya tiba-tiba mencuat ke permukaan teman-teman ini ngirim lagu ini gitu. Dan emang benar sih notasinya dari awal intro sampai lagu emang lebih 8 bar ya ibaratnya, emang benar-benar kayak plagiat jadinya kalau kita bilangnya gitu. Betul. Jadi ini kan sudah menyangkut kronologis nih. Kronologis artinya saya pun tidak memantau YouTube 24 jam. Kadang-kadang saja kalau ada kabar ada apa tiba-tiba kronologisnya kan gini. Ketika teman, kalau salah Panda saya yang memberitahu dan beberapa teman yang memberitahu, ini gimana lagunya? Saya dengarkan, oh iya ya. Saya bilang saya dengarkan lagi berulang-ulang, ternyata memang saya hitung lebih dari 8 bar. Dan itu irama Paris Barantai. Lagu Paris Barantai ciptaan Haji Anang Ardiansah. Dan akhirnya kita kan sempat diskusi ya Panda sama Panda diskusi gimana nih. Akhirnya saya cari ini, coba klarifikasi di YouTube dan tidak ada tanggapan. Dan teman-teman yang lain, musisi lain juga menelpon saya. Teman-teman menamakan musisi Banua sudah kumpul katanya, ngumpul dan ini mereka nanyakan langsung dan mereka langsung hunting, langsung detail, ketemu teleponnya, ketemu telepon orang yang mengaku, mohon maaf awalnya karena saya ngomong kronologis, mengaku pencipta lagu Wali Songo. Oh berarti sempat diklaim punya beliau gitu ya, sempat diklaim ya. Sempat. Jadi musisi Bunua ini nggak bisa Pak, ini nggak bisa Bang, tolong ini nih. Oke, saya bilang saya klarifikasi melalui di YouTube, saya klarifikasi dan ternyata tidak ada tanggapan juga. Saya penasaran dan langsung saya hubungi yang nomor yang ada di situ gitu loh. Dan saya telepon langsung pakai voice, langsung saya telepon dan beliau langsung mengangkat. Nama beliau Gus Ahans. Beliau itu pimpinan Pondok Pesantren Hana Caraka di Wonogiri. Jauh ya Pak berarti ya. Jadi saya langsung ngobrol dengan nada yang cukup lumayan lah karena memang di awal-awal itu memang apa namanya serbuan dari teman-teman itu betul banyak desakan ya banyak ya Pak. Tapi benar-benar teman-teman ini hak gak bisa Pak. Oke siap saya tahu saya bilang tapi santai dengan bahasa santun saya jelaskan. Oke Pak gitu Pak ya. Saya juga ini dapat saya dengar ini dan lain. Oh saya nggak tahu Pak. Tapi beliau sempat ngomong bahwa itu kan di bait kedua kan ciptaan saya. Betul Pak, betul ciptaan Bapak. Yang jadi persoalan saya tidak mempersoalkan ciptaan Bapak atau saya Bapak yang di belakang itu. Yang saya persoalkan adalah yang di depan itu Bapak menggunakan lagu orang lain yang sudah ada lama sebelum lagu ini muncul gitu loh. Betul. Pandas belum ada pun sudah. Iya betul. Pandas sebelum ada pun lagu itu sudah ada. Gitu. Sudah ada gitu dalam sekali dan itu semua orang sudah tahu lah, nggak usah disebutkan bahwa dijelaskan pelan-pelan. Oh saya nggak tahu Pak. Oke. Tapi dengan rendah hati karena mohon maaf saya tahu karena beliau ini adalah seorang pimpinan pondok pesantren dan beliau berakhlak baik, orang yang memiliki agama sehingga santun untuk berbicara dan beliau mendengarkan dan oke Pak nanti saya pikirkan dulu. Saya berembuk dulu gitu. Akhirnya kita stop telepon itu. Akhirnya telepon kedua beliau langsung menelpon saya. Ini Pak Rizwan, ini gini. Jadi gimana? Beliau minta saran ke saya. Nah itulah orang saya bilang orang yang punya etika, orang yang berakhlak baik itu mau sharing. Gitu. Pak Rizwan gimana ya? Saya ambil waktu itu saya kasih penawaran. Gini loh Pak,
saya terus terang Bapak harus tahu dulu posisinya bahwa saya ini cuma mengklarifikasi. Mungkin ketika Bapak ada di posisi saya, ketika lagu-lagu Paris Barante itu dibawakan oleh orang lain dan mereka bayar royalti Pak dengan lagu itu, ada yang langsung direct license, mereka performan, mereka bayar, transfer dan lain-lain. Tanggung jawab saya gimana ketika saya tidak mengklarifikasi lagu Wali Songo yang jelas-jelas menggunakan lagu irama Paris Barante? Gimana posisi Bapak kesannya? Jadi saya gitu. Iya Pak, saya paham katanya gitu kan. Saya jelaskan gitu. Oh iya Pak, saya paham. Oke, sekarang gimana Pak? Begini aja Pak. Bapak lebih aman, Bapak take down dulu. Bapak take down itu maksudnya diturunkan dulu atau dihapus dulu tayangan itu. Bapak ganti irama depannya. Tapi itu sempat di take down gak Pak? Jadi beliau rembukan cukup panjang ya. Rembukan cukup panjang karena ya mungkin beliau waktu itu ada kiri kanan ada teman-teman satu tim satu frekuensi untuk menciptakan lagu-lagu seperti itu ya. Betul ini salawat ya. Seperti itu memuliakan Wali Songo. Saya yang sangat respeknya isinya bagus banget Wali Songo. Dan akhirnya beliau bingung juga, sempat bingung. Di take down gimana Pak ya take down? Bapak hubungi publisher Pak. Untuk minta pendapat atau gimana publisher. Atau yang kedua saya bilang opsinya. Apa tuh Pak? Bapak mengambil lisensi dari lagu ini. Oh gitu. Tapi sebelumnya Bapak harus membuat pernyataan klarifikasi bahwa Bapak memang menggunakan lagu ini. Terserah Bapak alasannya tidak sengaja atau enggak apa-apa. Yang penting Bapak sudah mengakui bahwa ini lagu irama ini kebetulan saya tidak tahu dan saya mohon maaf. Bikin klarifikasi itu Pak. Terus stop lagi, kita telepon karena memang terlalu panjang. Akhirnya beliau telepon lagi. Gimana nih Pak, saya diserang oleh orang-orang nih, sudah saya bilang saya diserang. Saya diserang kiri kanan atas bawah. Benar. Dan abang-abang yang care banget sama lagu ini. Betul. Diapresiasi aku bilang top banget karena Bang Opi, Bang Rudi juga luar biasa mereka. Jadi Bang Nazar care banget gitu, peduli banget gitu. Makanya wah aku kayak ternyata Bang Opi juga peduli banget. Dia biasa WhatsApp ya. WhatsApp gimana nih perkembangannya? Iya, sering komunikasi. Maksudnya gimana nih kita somasi aja ini gitu, gitu kan. Karena kan mungkin lagu ini udah lama dan lagu ini juga emang originalitas ya asli Kalimantan Selatan. Jadi bagi kita bagi kita yang di Kalimantan ya pasti mengakui itulah adalah lagu Kalimantan gitu. Betul, akhirnya beliau membuat video yang kita kita tonton video tadi. Dan beliau langsung ngomong, saya tuh itu surat itu kita bikin diskusi bersama. Ini kurangin tambah ini Pak, saya bilang. Oke, akhirnya deal itu bahwa beliau sudah minta maaf, beliau tayangkan di itu. Nah, itu tadi. Jadi kronologisnya itu bahwa satu yang jadi pembelajaran adalah mungkin di dunia musik yang sangat-sangat padat ini, terutama di YouTube ya. Sekarang ini kan banyak orang-orang yang mengcover ini ada lagu keluar viral, cover lagi kan, jadi beranak pinak gitu. Betul. Itu kan sebenarnya tidak bisa juga disalahkan 100%. Betul sih. Karena mereka tidak dari awal memang tidak ada klarifikasi. Pertama itu. Yang kedua, mereka mungkin tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Kayaknya pura-pura tidak tahu. Memanfaatkan viralitas ini kan. Betul. Dan aku lihat ada ini kan Wali Songo kan, lagu Wali Songo terus di cover banyak banget Pak yang mengcover gitu. Dan ada juga yang kiranya nadanya ada yang ada kalau komen tuh ngolok-ngolok gitu. Merendahkan gitu. Iya, merendahkan itu kita kan kadang terpancing juga nih, maksudnya nggak boleh kayak gitu. Mau nggak kita somasi kayak gitu ya? Karena karena rasa memiliki tentang lagu itu sungguh banyak, sungguh besar banget gitu. Jadi, ini kan aku lihat covernya banyak banget, covernya banyak banget. Ada yang penontonnya juta-jutaan gitu. Betul. Ada dari yang versi dangdutnya, ada yang versi tradisionalnya. Ada kasidahan. Itu. Nah, gimana Pak buat nyuruh mereka take down atau apa kan, karena kan pasti makin banyak di TikTok juga berjamur Pak. Jadi di media sosial sekarang aku lihat banyak banget Pak, makanya bingung.
gimana caranya biar kita tahu, kita tegur satu. Nah, itu kan Pak yang agak sulitnya. Dan apa kita boleh menegur seperti itu Pak kepada dia? Karena kan mungkin ada video klarifikasi terus kita tegur, apa boleh kayak gitu Pak? Oke. Satu mungkin ya, semakin viral baik itu negatif ataupun positif yang terjadi itu kan jelas justru lebih menguntungkan orang yang mempunyai akun itu gitu ya. Iya, karena kan udah monetas itu Pak. Juta-jutaan Pak, beneran tuh. Semakin viral kan mereka kan semakin banyak ditonton orang nih karena persoalan. Padahal persoalan itu kan sebenarnya membuat kita, di sisi lain negatifnya adalah kita menjadi mohon maaf akhirnya kan jadi permusuhan gitu kan. Betul. Jadi agak susah, dilematis memang persoalan di sini. Tapi akhirnya saya berpikir panjang dan saya punya kerabat lagi di Wonogiri yaitu Gus Ahan. Saya mengangkat beliau kerabat karena beliau menawarkan sesuatu yang yang tidak merugikan satu sama lain. Jadi gini aja logikanya, ketika satu viral banyak mengcover lagi, mohon maaf nih apalagi teman-teman di Jawa itu kan banyak, mereka sangat aktif sekali di YouTube. Makin banyak orang yang mengcover, banyak semakin viral. Ya, jadi betul. Kita tidak bisa mengawasi mereka 24 jam harus ini satu-satu. Klarifikasi satu-satu. Makanya itu kita bingung ya Pak biasa. Bingung. Susah di situ, susah banget. Iya. Jadi karena sudah kadang viral, akhirnya yang menengahi adalah publisher. Nah, publisher dalam hal ini konteksnya saya langsung ke publisher, nggak saya sebutkan namanya, tapi saya sudah beliau memberikan jalan tengah publisher itu. Di publishernya Gus Ahans yang yang menjaga dan mengelola Wali Songo ini juga menawarin gimana Pak kalau seandainya ini kan susah Pak kalau kita men-take down satu-satu dan kita menyuruh orang kan susah. Ketika udah tangan kedua, tangan ketiga, tangan keempat kan susah kita nih. Gimana Pak kalau kita bagi hasil aja? Betul. Monetize. Seperti apa itu Pak caranya? Jadi ketika beliau menjelaskan bahwa ini kan Pak posisinya adalah ketika lagu Paris Barantai itu dibawakan di Wali Songo itu cuma iramanya kan Pak ya? Iya betul saya bilang. Iramanya itu Paris Barantai. Sementara syair sampai ke belakang itu kan yang buat yang bersangkutan. Dalam hal ini Gus Ahans dia bilang. Oh gitu. Jadi menurut publisher gimana? Selama ini pernah ada kasus gini? Sama banyak Pak. Ini bukan kasus dia bilang nih. Ini sebenarnya satu pemecahan supaya tidak ada yang merugikan gitu. Betul. Akhirnya kita beliau dengan memberikan itu dengan gambaran dan lain, akhirnya kita gimana Pak biasanya pembagiannya? Biasanya yang menciptakan, yang mempublish lagu itu 60%, 65%, sedangkan yang memiliki iramanya itu 35% Pak. Oh begitu saya bilang. Enggak masalah saya bilang gitu. Karena saya menghargai orang yang menciptakan lagu. Betul. Dan beliau menciptakan lagu kalau memang ini sudah menjadi sudah dilakukan sebelum-sebelumnya 65-35, saya oke aja nggak masalah. Artinya hak saya pun juga dihargain. Betul. Tapi ini juga ya Pak, di balik polemik yang lagi ramai ini ya Pak. Yeah. Sempat terpikir Pak, nih kemarin kan Bapak sempat mediasi. Pertama kan untuk direct license atau apa. Tapi kalau masalah hak karya ini bisa nggak Pak berkutat dengan hukum? Maksudnya bisa dengan Paris Barantai ini Bapak somasi gitu orang itu, apa bisa seperti bisa, itu? Pak, bisa. Jadi umpamanya kita sudah melakukan klarifikasi, kita menemukan nomor orang yang bersangkutan, kita sudah kita tanyakan, kalau memang dia mengabaikan. Iya betul. Kalau diabaikan, dicueki tanpa ada klarifikasi, bahkan tidak mau take down, betul, tidak ada action, kita langsung somasi. Pakai kuasa hukum kita bikin suara somasi secara resmi dengan kuasa hukum. Di situ kebetulan kita punya kuasa hukum sudah Bang Azmi. Legalize sudah siap. Legalize sudah siap Pak nih, mau saya luncurkan nih, nanti sabar dulu saya bilang. Kita masih nego. Nah itu bagus Pak, lebih kita ada negonya itu lebih bagus. Iya betul. Karena intinya kalau masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan nggak masalah. Bisa dibicarakan. Bisa. Ya, Pak.
Jadi kalau orang yang bandel-bandel yang nggak Nah, karu-karuan maksudnya itu Pak. Ini kan maksudnya Bapak sudah ibaratnya sudah fix dengan Gus ya. Misalnya udah fix dengan Gus. Ya. Nah, bagaimana yang nasib-nasib itu Pak? Maksudnya yang cover-cover yang lain yang udah jutaan, udah berapa itu. Nah, bagaimana Pak? Atau ada klarifikasi dari Gus juga mungkin bahwa yang lagu ini gak ini di cover, kalau mau cover izin ke ininya gitu. Mungkin ada seperti itu ya atau seperti apa Pak? Oke, jadi Gus Aan sebelum podcast ini sempat nelpon saya di rumah tadi. Itu kita ngobrol-ngobrol, saya ceritakan apa yang sudah jadi kesepakatan dengan ini dan beliau juga cukup kaget dan beliau sangat lega karena sudah ada solusi. Tapi kalau saya sih tidak menanyakan lagi karena apa? Karena beliau juga terbatas untuk mengingatkan yang lain. Iya, betul ya. Tapi permintaan maaf itu sudah beliau kan secara di video di akun beliau kalau nggak salah ya. Sudah di akun beliau. Saya juga nggak memantau dan itu yakin kalau yang mereka melihat Wali Songo pasti akan mendengar juga sih. Betul. Entah mereka mendengar maupun nggak dengar karena mereka lagi viralnya. Iya. Seharusnya mereka juga, tapi ya nggak mungkin lah saya bilang mereka masih menaruh permintaan maaf itu tidak mungkin. Mungkin ada beberapa akun saja yang benar. Tapi dari sini kan banyak pelajaran dari kita sebenarnya. Betul. Apalagi dunia YouTube sekarang kan. Maksudnya gini, saya juga miris ya. Kenapa? Saya maksudnya seorang figur Gus Aan sini mau membuka diri dan beliau bukan musisi, beliau tuh pimpinan pondok pesantren Hana Caraka. Beliau saya bukan musisi, tapi senang genjreng-genjreng aja. Tiba-tiba terjadilah Wali Songo itu. Iya, tapi viralnya itu. Nah. kita ngomong ke masalah viral itu kan, otomatis kan itu menjadi misalnya di akun cover dan personality tidak ada teguran, tidak ada apa-apa, kan pasti akan merambah terus karena kayaknya ini jadi penghasilan dan pendapatan ini buat mengcover lagu ini gitu Pak. Jadi yang bagusnya adalah ketika publisher menggaranti atau menjamin Pak Rizwan, Gus Aan senang saja. Siapapun yang mengcover sudah kami masukkan di sistem. Jadi siapa yang masuk siapa yang mengcover otomatis dia monetize-nya akan dibagi. Itu secara sistem bahwa publisher ini sudah berani menjamin ke situ dan memang sudah dikenal dan sudah dipercaya untuk itu gitu loh. Jadi kalau di publisher, kita menyerahkan ke publisher, kita menyebutkan ini linknya apa, terus kita akan diminta data diri kita, nomor rekening. Ketika itu mereka akan langsung, dia bilang setiap tanggal 28 Pak, nanti kita akan pokoknya ada take action ya, gitu. Akan ada report Pak ini kita langsung transfer. Iya betul. Saya sih kepikirnya bahwa bisa ya saya bilang. Jadi istilahnya kita belarut banyu tiba-tiba kena apa gitu ya. Iya. Air itu mengalir tiba-tiba kita kena santet. Oh ternyata seperti ini. Saya banyak belajar dari peristiwa ini sebenarnya. Jadi teman-teman, mohon maaf nih teman-teman musisi Banua, jangan khawatir. Jadi biarlah yang ini sudah terjadi, bahwa biarlah cover-cover itu terjadi, biar saja kita tidak bisa menghanting mereka satu-satu. Istilah kalau orang Banjar itu bebuhen muntung kita menjawab itu kan. Tapi Pak harus juga kalau Pak mungkin tetap action, take action bahwa harus ikut izin. Memiliki. Iya. Harus izin juga kan Pak. Iya pastinya kan harus izin. Apa-apa segalanya kan, kalau kita kan juga cover jangan apa kan nggak berani. Iya nggak berani karena ya sebuah warisan tak benda ibaratnya itu karya itu kan sangat dilindungi haknya. Makanya itu sih mikirnya ya pas kalau lagi viral ini jadi bingung, teman-teman juga pada netizen juga pada ini Pak. Masalahnya ada netizen kita yang emang pas dia cover terus kita tegur langsung lalu frontal. dia yang frontal gitu. Padahal kita cuma menegur doang. Nah itu sih Pak sebenarnya yang kita iniin gitu. Itulah yang maksud saya itu kita juga susah juga ya kita nih istilahnya kita ingin mengedukasi para orang-orang yang mengcover lagu-lagu orang lain itu juga walaupun ada peraturan yang tertulis atau tidak tertulis.
biasanya netizen ini mau hukum orang masih Betul. berani mau hukum orang ya dengan komentarnya. Waduh. Iya, dengan komentarnya. Dengan komentarnya luar biasa, orang langsung mental kena mental kena mental, bujuran kena mental, makanya itu langsung kena mental kalau komen-komen. Nah, makanya saya bilang saya lihat komentar gak lihat komentar lagi karena memang saya sudah tangkap esensi dari persoalan ini, saya sudah ketemu orangnya, saya sudah ada solusi dan terserah mereka komentar apa. Tapi jelas saya ini di podcast Pandas. Iya. Kita klarifikasi sekaligus teman-teman di musisi Banua jangan khawatir bahwa Paris Barante masih punya milik kita. Masih ciptaan Haji Anang Ardiansyah, jangan khawatir. Dan jangan khawatir juga bahwa itu adalah sudah dipatenkan melalui Haki dan kita kebetulan sudah menunjuk kuasa hukum. Jadi kalau ada apa persoalan untuk lagu Paris Barante kita insyaallah akan kita akan terlindungi lah secara hukum maupun secara pribadi gitu ya. Betul. Tapi tetap harus podcast ini harus menjadi jawab juga. Iya gitu. Betul. Jawaban juga. Dengan Paris Barantai. PS Valencia ya. Dengan Paris jangan versus Pak, udah. Itu versus. Nanti digoreng lagi Pak versus. Jadi ya emang polemik. Emang banyak kayak gitu Pak ternyata. Sekarang emang banyak banget seperti itu. Ironisnya satu ya, ini perlu saya sebutkan juga. Ini kan seorang Gus Ahans, beliau bukan musisi, beliau mau belajar, mau mendengarkan, dan beliau mau membuka diri, dan beliau mau dengan rendah hati menawarkan solusi yang baik. Betul. Dan meminta maaf juga. Dan meminta maaf itu yang luar biasa menurut saya. Itu orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan. Ada juga. Ada juga. Gitu. Ada yang tidak tahu. Lo siapa lo? Kemarin sempat komen ya. Saya pencipta dulu. Wah, lo siapa lo? Gila. Apaan sih gitu ya? Apaan sih? Makanya bingung kayak gitu kan, Pak. Dan sebenarnya bukan hanya kasus yang ini ya, Pak. Kayaknya ada banyak ya, ada beberapa ya. Ini baru saja karena kan ini zaman pemilu nih. Zaman pemilu. Jadi mohon maaf nggak saya sebutkan partainya, tapi partai besar di Indonesia itu membuat iklan kampanye partainya, ya partai yang berwarna kuning itulah. Jadi pokoknya tidak kuning kan banyak nama. Ya. Betul. Jadi memasang iklan itu menggunakan irama Paris Barantai. Iya betul. Ilustrasinya Paris Barantai dan lagu dari timur kalau salah ya. Tapi enggak sudah. Sudah diganti Pak. Sudah diganti. Itu terus terang saya langsung dengan hormat dan saya langsung membuat surat dengan kata-kata yang sangat santun, langsung ke email di PP-nya, email orang yang masih bersangkutan di daerah yang sangat kenal dengan partai itu, yang juga menjadi pengurus partai itu, langsung ke Instagramnya. Itu berupa surat resmi dari legal saya. Oh, dari legal berarti bukan dari Bapak ya, langsung dari legal. Saya ingatkan ini saya bilang. Tidak ada respon, tidak ada apa, langsung jalan tiba-tiba waktu seminggu kalau nggak salah. Bahkan saya minta teman saya di wartawan di Transmedia untuk menanyakan langsung ke bagian iklan. Betul. Langsung, tapi nggak tahu kenapa dia nggak respon ke saya. Tiba-tiba tayangnya beda, Pak. Tiba-tiba langsung dirubah tanpa ada permintaan maaf. Tiba-tiba beda lagunya. Makanya bikin lagu sendiri. Tapi aku juga masih cover tuh. Tapi Pak, nah kan banyak banget kita mengambil tentang itu ya Pak. Ada juga kemarin sempat yang kita lihat dari daerah Lombok. Ya itu gila-gila. Ada juga dulu sempat ya Pak, dan itu gila. Itu gila juga tuh, jutaan juga tuh Pak kemarin. Notasinya emang sama banget. Itu lebih ngeri lagi, saya dilecehkan minta ampun itu. Luar biasa. Siapa lu? Siapa lu? Oh baru kemarin sore lu bertahu ini. Aduh parah. Tapi ya Pak, kayak gitu ya Pak, maksudnya Pak di sini sebagai ahli waris juga yang emang harus harus susah juga untuk menjaga itu ternyata ya. Maksudnya tidak dengan mudah untuk menjaga itu. Tidak bisa kita. Mengawasi YouTube 24 jam nggak bisa. Nggak bisa itu juga ya. Makanya akhirnya kita harus menyerahkan kepada ahlinya. Betul banget. Dalam ini adalah publisher yang memang 24 jam dia punya tim untuk melihat itu gitu. Dan punya sistem untuk itu. Kita serahkan pada ahlinya nggak apa-apa lah kan. Betul. Jadi artinya kita enak, mereka dapat rezeki juga dari situ kan. 30% dapat. Betul. Itu jadi artinya
wah asik kita punya ada ini. Biar kamu mau cover apa silakan, tapi asal jangan kamu ngaku dia mau punya lagu kamu. Betul, itu ya asal jangan ngaku. Benar-benar Pak. Itu. Segimana Anda cover ya paling nggak ada etikanya buat tulis nama atau apa. Kalau buat untuk komersial ya emang kita harus ke business and cure ya maksudnya dengan ke kontak bisnisnya gitu ya Pak. Kalau namanya bisnis juga kayak bikin iklan, bikin apa kan emang itu sudah ranahnya itu. Betul. Sudah bukan ranahnya yang buat cover-cover doang, iseng-iseng. Itu aja sih sebenarnya. Tapi solusinya masalah ini udah clear dari Gus. Udah dari clear. Gus ya. Satu lagi yang perlu digarisbawahi adalah kita di daerah karena mencipta lagu daerah. Tentunya perlakuan untuk lagu, saya berulang-ulang ngomong bahwa untuk perlakuan lagu daerah itu beda dengan lagu populer yang seperti itu. Nah, apa Pak? Kenapa jadi beda Pak? Bedanya adalah pertama, kalau saya di Banjarmasin ya, saya mohon maaf di Kalimantan Selatan pada umumnya. Karena lagu daerah itu kita pasti akan menjadi tuan rumah sendiri. Nah, bagaimana agar orang tahu bahwa ini lagu daerah kita gitu. Betul. Tentu kan harus dinyanyikan. Harus diputar di gerbang bandara, dan lain-lain. Oh, ini lagu Banjar. Oh iya betul. Oh, ini Paris Barantai. Kalau kita nggak gitu kan mana tahu orang tahu. Contohnya ini aja kan dari Oli Songo ini Gus Ahans mengaku tidak tahu gitu kan dengan iramanya itu. Ya kita sangat maklum. Makanya saya bilang perlakuan lagu daerah kita ada kebijaksanaan di situ. Artinya bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Betul. Kita harus hidup berpasangan. Kita harus berkolaborasi. Kita betul. harus Ini zamannya seperti itu, Pak. Sekarang zamannya seperti itu. Kadang ya kita di daerah aja banyak sikut-sikutan di orang Pak. Kalau kita kan pengennya kolaborasi. Pantas juga dengan kawan-kawan semua pengennya kolaborasi. Bagaimana kita bikin ini sih buat kemajuan daerahnya sendiri. Mungkin salah satu karya ya buat kita banggakan di waktu nanti kita tua. Apa kan pasti kita kan selalu punya sesuatu yang dibanggakan buat anak cucu kita. Waduh. Hebat ya. Wise itu lu curhat Pak. Tapi anak benar sebenarnya beneran Pak ya, anak benar kayak kolaborasi sama teman-teman atau senior kita kayak Bang Upi Barikin pengen banget ulun kolaborasi atau apa buat membuat sebuah buat bikin karya karena ulun lihat sekarang skena Pak. Jadi ulun lihat sekarang lagu Banjir jadi terkotakan atau berskena itu atau apa ya bukan konsumsi umum segmen jadi segmen. Jadi lagu-lagu Banjir jadi segmen sekarang Pak. Jadi berpikir wah gimana sih ya. Tapi mau nggak mau ya kita harus jalan terus. Mau bikin sesuatu, bikin karya apa-apa sih harus jalan terus. Itu yang saya tangkap dari Pandas seperti itu karena memang energinya untuk berproduksi itu terus jalan dan istilahnya tidak terkendala dengan hal-hal yang di sekeliling gitu loh. Betul. Karena energi positifnya cukup besar. Itu kan yang saya tangkap ketika saya komunikasi dengan Pandas awal ketemu kita tahun berapa? Itu yang 3 tahun berkarya itu. Itu pertama 3 tahun berkarya. Saya bilang jadi jangan salah paham bahwa di Pandas saya sama Pandas itu sudah istilahnya kita sudah dapat chemistry. Kita saling take and give, artinya mereka pun membawa lagu itu izin dengan saya. Jadi jangan salah. Oh ya. Nah, ini mau diluruskan lagi Pak ya. Sebenarnya yang lagu-lagu udah ada di platform digital Spotify, iTunes, Apple Music semuanya itu kita izin. Gak berani, maksudnya gak berani buat banyak Pak bilang kenapa selamat datang di Banjarmasin gak ditaruh di Spotify karena itu kita belum dapat lisensi gitu. Yang sudah berada di digital, platform digital itu sebenarnya sudah izin kepada pihak yang bersangkutan. Nah itu, dan buat manggung juga kita ada direct license. Direct license-nya ada. Nah kan kemarin Bang Anji itu sangat ini Pak lagi menggemparkan itu, maksudnya lagi memperjuangkan aksi bersatu. Dia ada nama komunitasnya Pak. Jadi masuk di situ adalah dia artis yang pencipta lagu Anji. Dari Anji, tapi banyak artis yang dari pencipta lagu itu tidak dapat royaltinya dengan benar gitu Pak. Jadi setiap kali ada sampai Rp0 Pak gitu. Lagunya dipakai terus di manggung. Kasian ya. Iya, di manggung. Nah, dari situ kan kita
Pertama kan Pantes juga launching album juga kan. Betul, Album betul. Bahasa Banjar juga Iya, ada yang iya. barusan ini. Nah, bisa dicek nanti ya. Betul, betul, betul. Sekalian promo. Nah, juga setelah itu kita menciptakan album juga, terus lagu-lagu cover juga kayak Paris Barantai apa udah yang sudah bisa tayang itu sudah ada izinnya juga, udah ada izinnya. Tapi Pandas bukan musisi YouTube ya? Bukan. Saya bukan di musisi. Ada itu ditulis Pak di salah satu Musisi YouTube banner ya? musisi YouTube ya. Bingung apa itu musisi YouTube gitu kan. Tapi ya itu ya semuanya biar Enggak pada apa-apa. lurus saja Pak. Betul. Dan juga aku mengharuskan yang itu Pak, yang kayak di bandara atau diputar di mana-mana. Iya. Itu sama sekali kita tidak meminta royalti atau apa gitu. Karena apa? Karena ya itu bukan hak kita. Oke. Nah, biarkanlah di daerah memakai itu nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Sebenarnya kita sudah ikhlas gitu Iya, Pak. Tapi iya, betul. ya yang takutnya itu akan menjadi fitnah buat teman-teman yang lainnya. Bahwa kita yang mau makan duitnya. Iya. Nah, batasan Salah itu sama sekali tidak ada royalti. Salah, oke. Kayak diputar di apa Pak? Yang air mancur. Air mancur, Terus ya, di bandara atau di itu pasar sama lama sekali itu ya? tidak Oke. tidak menemukan kita ada royalti Iya, Pak. iya. Tapi ya biar meluruskan aja, biar teman-teman nggak kira wah itu lagu cover royaltinya diambil. Nah gitu, itu aja sih meluruskan Pak. Jadi kalau saya boleh tambahkan kembali ke Aura Wali Songo. Iya, Aura Wali Songo gitu. Aura Wali Songo ini kita banyak belajar bahwa ternyata di luar sana itu terus terang saja memang dari sisi jumlah penduduk kita memang Iya, beda. Memang teman-teman di Jawa sana itu kan lebih banyak. Pertama itu mereka lebih cepat untuk memviralkan sesuatu. Yang kedua mereka merasa memiliki. Betul. Dan berantai Pak. Apresiasi dan itu berantai dan mereka secara tidak sengaja memviralkan lagu itu, padahal lagu itu bukan lagu tradisional yang ini, padahal biasa-biasa saja. Tidak di Banjarmasin seperti itu Pak. Nah itu maksudnya. Mungkin Kenapa tidak di Banjarmasin seperti itu? Tapi sebenarnya mulai nih, kayak respect nih pengennya dari, sih seperti itu sih mulai Pak. Karena kan kayak lagu-lagu Jawa, Betul. kenapa lagu-lagu Jawa banyak terkenal di sini? Karena mereka saling support. ya. Satu keluar yang lain cover naik Nah, itu. viral, naik Itu. satu. Habis itu giliranmu ya Iya. udah track naik lagi, Iya. di up lagi, naik lagi gitu. betul. Sebenarnya seperti itu sih, kayak komunitasnya emang enggak aku akui kami Betul, gitu, betul. maksudnya ya udah kita Saling jalan mendukung bareng. gitu. Jadi YouTube tuh itu. rame seperti ini. Walaupun iya betul. walaupun kesannya tuh mengambil keuntungan pribadi, tapi kan sebenarnya tidak langsung juga mendukung temannya. Iya betul Gitu Pak. maksudnya. Nah itu Pak. Nah jadi pesannya apa nih Pak buat Pesannya? teman-teman yang masih berkarya di daerah Pak, maksudnya? Ayo kita cover sama-sama gitu. Ayo. Ya pastinya jangan hanya cover, karena aku sempat juga dibilang musisi cover Pak. gitu ya? Karena sebelumnya ada bikin lagu juga, Oh, tapi gitu. mungkin karena rezekinya dan berkahnya ada di Paris Barantai kemarin sempat viral kawan, selamat datang di Banjarmasin. Nah pengennya sih Pak ada ahli waris di selamat datang si Banjarmasin, siapa tahu kan Iya, Pak Nur nonton Hasan. kan. Betul, Ya, mudah-mudahan di siapa podcast tahu ini. nonton. Saya pernah ketemu waktu itu di Nah, beliau anak ahli waris Pak almarhum Nur Hasan ini sebenarnya ada seorang putri ya. Anak beliau itu putri wanita. Beliau juga mencipta lagu. nah gitu. siapa tahu kan pas lihat ini. Siapa tahu lihat ini silakan. Bisa Iya. bisa kita kontak-kontak Kontak-kontak gimana, siapa soalnya tahu ya, gitu ya. itu kan makanya itu kenapa kita nggak berani naruh ke platform digital ya Iya. itu, karena kita mengerti hukumnya, tata ininya kita udah mengerti gitu, dan kita takut berhubungan dengan itu Pak. Jadi dari kasih Soleh Songo ini saya banyak belajar sebenarnya dari kesungguhan orang untuk mensyiar, karena kan syiar ini Betul. kan oleh Songo. Mereka sangat tidak sengaja untuk mensyiarkan sesuatu. Niat mereka ternyata berbenturan dengan ini, dan mereka juga ngakuin akhirnya, dan akhirnya juga bagus gitu loh. Akhirnya bagus, dan kita tidak, karena terus terang saja lagu Paris Barantai ini kan istilahnya sudah lama sekali gitu ya. Iya lama sekali, dan sampai sempat viral juga ya, dipakai oleh Alfie Alfie-Rap Wonderland ya, itu tanpa bayar juga tuh. yang tidak didangari. Kada diherani urang. Ahli warisnya kada deren urang. Gak apa-apa, gini pesannya saya cuma satu, bolak-balik saya ngomong. Ini mungkin sebagai garis bawahi kita di podcast ini, di episode ini ya, Paris Barantai dan Wali Songo, mungkin temanya itu.
Satu sebenarnya ya ini bisa diambil bahwa pemerintah ini memiliki peran penting. Betul. Dalam hal ini adalah melindungi lagu-lagu daerah. Jadi mulai dari Paris Barantai, Oh Nani Keke, Apuse, terus Ramli Hamko dan lain-lain, itu kan lagu daerah semua yang sudah menjadi lagu nasional. Tapi justru jangan menjadikan lagu nasional akhirnya pemerintah seenaknya memakai. Betul sekali. Karena masih ada. Nah, jadi dipikirkan adalah ahli waris dan perlindungan terhadap lagu itu dan tolong dipatenkan. Betul. Supaya orang negara lain jangan ada yang mengklaim lagu ini gitu. Betul. Kalau memakai sendiri seenaknya, tiba-tiba nggak ada tanggung jawabnya, terus nggak ada perlindungan hukum, terus negara posisinya di mana di sini gitu ya? Betul. Kita tidak berpikir masalahnya untuk hak ekonomi saja, tidak bukan itu saja, tapi melindungi hasil intelektual orang kita yang menciptakan lagu yang hebat-hebat itu supaya tidak diambil alih oleh orang lain. Betul. Karena irama ini kan universal, bisa diaku-aku oleh orang lain. Iya, takutnya kan lagu kita diakui daerah Oleh lain. Nah, seperti itu kan. Pasti gak ikhlas kan Bapak kan. Tapi teman-teman juga gimana, misalnya lagu daerah kita tiba-tiba diklaim bahwa ini lagunya ini. Wah, itu ya yang jadi problem jadinya. Sebenarnya sih itu sih. Mudah-mudahan ada action dari pemerintah ya. Saya juga menghimbau nih pemerintah, dari teman-teman musisi seperti Mas Anji, saya sangat apresiasi, beliau sangat memperjuangkan hak musisi atau hak ekonominya. Iya, hak komposer juga. Hak komposer dan lain. Mas Dani Dewa juga. Walaupun saya nggak kenal nih, so akrab jadi. Tapi nggak apa-apa Pak. Emang saya respect dengan. Ada namanya grupnya, namanya Aksi Bersatu Pak. Nah kita masuk situ aja Pak. Saya respect dengan beliau ini yang memperjuangkan hak musisinya. Tapi seandainya ini bukan hanya lagu-lagu pop, tapi lagu-lagu daerah juga. Mas Anji, iya. mungkin bisa diperjuangkan juga lagu daerah. Saya siap untuk jadi ambasadornya gitu. Untuk lagu-lagu daerah ya Pak. Lagu daerah. Itu kira-kira. Ayo minum dulu Pak. Oke, minum kopi dulu Pak. Nya lagi manu kamera. Ngopi baik. Mantap kopinya. Sebelum di ujung pengacara mau sebelum di ujung mau kayak acara tuh pada kita pandiran marah aja. Sebenarnya lawas baik ada podcast nih nah sebenarnya. Iya, prepare-nya juga kededa tadi sorry benar punya hamburan nih terlalu sempit Pak. Ini kalau tayangan ini mungkin dari saya nih, saya kan sepihak. Nanti mungkin bisa bicara dengan Gus Ahans langsung. Boleh nanti ya, dengan Mas Anji yang sudah perjuangan gimana. Iya. Apa ada mungkin celah nggak untuk memperjuangkan lagu-lagu daerah kan gitu. Betul. Ini kita mudah-mudahan Pandas berkenan untuk meneruskan ini untuk selanjutnya yang kita sebagai edukasi bahwa kita ini sangat care dengan lagu daerah karena kita posisi daerah gitu. Betul. Jadi artinya kita orang kecil ini, kita bukan di industri musik, tapi kita juga sebenarnya dapat ruang itu dari pemerintah gitu kan. Nah itu betul banget. Itu yang harusnya. Contohnya sekarang Pandas nih, Pandas karyanya banyak sekali sebenarnya. Saya juga kasihan juga banyak yang memakai tanpa ada omong. Dibikin remix, dibikin macam-macam kan. Iya betul. Ya, saya langsung ini dari kasus ini, Pandas mungkin pasti bisa akan mengambil sesuatu mungkin dengan berhubungan dengan publisher untuk saya menjadi akan monetize upgrade gitu. Publisher. Saya akan upgrade beberapa hari lagi karena ya itu mungkin namanya lagu daerah biasa kita dikucilkan nggak Pak? Mungkin dikucilkan wah lagu daerah juga maksudnya lagu biasa lah Nah biasa kan seperti itu Pak. Udah ada di buku muatan lokal atau buku apa ini lagunya itu. Nah Pak jadi underestimate jadinya sebenarnya kayak gitu Pak. Tapi ya semoga aja dengan tayangan ini atau ini bisa menjadi acuan buat teman-teman yang lain yang cover buat ada etikanya buat cover ya kan, buat izin dan paling enggak menulis nama atau apa. Dan kalau untuk iklan atau masalah bisnis ya bisa hubungi yang bersangkutan. Apa yang sangkut pala? Tapi kita dari pembicaraan kita tadi kita langsung kita bikin summary bahwa kita simpulkan bahwa dari kasus Paris Barantai dan Wali Songo itu sudah clear dan yang bersangkutan sudah mengakui bahwa tanpa sengaja menggunakan lagu itu dan mengaku tidak tahu. Dan saya yakin saya percaya dengan Gus Ahans karena beliau juga
bukan pengawas YouTuber 24 jam, bukan. Iya, betul. Dan beliau mengakui dengan permintaan maaf video-videonya. Heeh. Itu sudah jadi menurut saya sangat apresiasi sekali. Mudah-mudahan ini jadi contoh bagi yang lain. Jangan khawatir untuk meminta maaf. Apa sih salahnya kalau minta maaf? Betul. Belak-belakan aja gitu ya. Iya, daripada disomasi ya, Pak. Iya. Tiba-tiba diketok, tiba-tiba kan Karena hukum ya. Iya, tiba-tiba kan pas di rumah lagi nyantai, Iya. wah lagi kabar tok kalau. Iya. Iya. Panggilan untuk sidang gitu ya. Iya. Wah, itu yang berbahaya, makanya itu harus dianui. Ya, ibaratnya kita harus lebih tahu ya Pak, jangan Betul. asal ini. Tapi ini ada juga yang marak Pak. Ini sebelum kita bahas ini kita melenceng, ada marak yang kayak lagu ini terus Pak dijual di Spotify, di iTunes, dan penciptanya ada nama yang Lain. menjual itu. Bingung. Mengatasnamakan itu. Iya, dan itu artis-artis besar Pak, kayak Waduh. Mahalini, kayak Ryan. Oh, gitu? Iya, ada nih Pak yang baru. Oh. Jadi dia jualnya di situ, covernya misalnya iya betul. misalnya kayak Pandas Iya, ngaper, iya, terus iya. ada yang masukin Pandas ke Betul. DSP itu, Betul, terus betul. namanya yang dia yang menaruh itu dapat ini, maksudnya writernya dia, penulisnya Itu dia kasus masukkan dia. Ryan Pono itu ya yang itu. Iya, Terus iya. Mahalini yang Iya, betul. Oh, iya. Itu Oh. kasusnya. Makanya ini lagi rame banget, Pak. Makanya itu kita berhati-hati. Iya, ini kan sebenarnya kan Spotify itu sudah, kalau dikatakan Spotify berarti sportif ya. Spotify, Pak. Spotify. Sport itu olahraga, Pak. Saya perhatikan berarti Spotify. Sportif. Berarti sportif dong gitu kan. Sportif. Iya, tapi mungkin ada celah ya mungkin ya Pak, atau kekurangan security-nya juga bisa ya. Mungkin harusnya ada- kedepannya lebih baik Iya. lagi gitu sih sebenarnya sih. Iya. Itu bisa ya paling enggak harus dijerain lah. Iya, iya, Harus iya. dijerain Jurang Banjar tuh. Saya terima kasih juga kepada Oke, teman. Ini siap. saya ucapin terima kasih kepada Bang Lutfi, Pak Lutfi, Muhammad Lutfi, Bang Azmi, terus kepada Bang Upi Barikin, Betul. Bang Nazar, Bang Rudi Nugraha. dan Wah. teman-teman musisi benua yang sudah care. Untuk ini saya kira jadi satu test case bahwa saya tidak langsung kita menunjukkan diri bahwa di musisi benua tuh oke-oke aja kok, orangnya kompak-kompak Iya, kok. betul. Kalau kita diberitahu pasti akan tahu, mereka akan mendukung gitu ya. Betul. Nah, itu jadinya. Itu aja sih pesannya ya buat Sip. teman-teman semua. Semoga sehat-sehat terus. Pak. Amin. Amin. Semoga sehat Bapak. Udah kening tambah. Amin. Nah, jadi PR ulun nih Pak. PR ulun anak molah itu. Ya. Siapa tahu kan banyak juga kan yang memakai Pak. Betul. Tapi paling nggak kan sudah dapat izin dari Bapak lisensnya. Nah kan kita lisens di Arranger. Betul. Nah mungkin seperti itu ya Pak. Betul. Oke. Yang pastinya mungkin ada episode selanjutnya nih Pak. Pasti dong. Gus Ini Ahan ada kan kita episode hubungi. selanjutnya. Dan podcast saya mungkin jalan lagi nih Pak ya. Ya. Semoga jalan lagi. Mas Anji kan bisa dihubungi. Bisa Pak Nanti tentang kita ini Pak. ngobrol Bisa ini boleh. bagus banget boleh. ini. Boleh. Iya. Dan yang pastinya thanks banget udah nonton, udah Sama-sama. melihat. Semoga ada pelajaran yang diambil dan semoga mengerti seperti apa sih mengcover lagu, seperti apa sih memakai Etikanya lagu ya. orang etikanya gitu. Prosedurnya. Dan juga untuk perihal bisnis seperti apa juga gitu Iya. ya. Itu sih yang pengen dicamkan, dan camkan juga saya tidak dapat royalti dari apa-apa. Itu baru bisa diberitahu ya. Jadi Iya. biar orang nggak mikir ke kita gitu ya Pak, maksudnya gitu. betul. Karena kan itu lagu cover terus kita dapat royalti terus yang ini nggak tahu. Nah, itu Pak yang jadi fitnahnya takutnya. Nah, itu aja sih sebenarnya sih Untuk episode biar ini ya? iya untuk episode ini untuk meluruskan seperti itu Pak. Yes. Tapi yang pastinya kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang musik, Lanjut. tentang kehidupan juga, Iya. kehidupan musisi. Iya, Nah, betul, itu kan betul, seru betul. tuh Pak. Betul. Kehidupan musisi, susahnya bikin lagu, Iya, terus sampai prosesnya. mana perjalanan dan prosesnya. Nah, Mempertahankan itu ya. iya susahnya. betul, itu Mempertahankan mempertahankan susah. Oke, itu saja tuh yang pastinya. Pandas undur diri, Pensos Pandas Podcast. Podcast. Bye.